Shalom dan selamat pagi untuk kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 35. Dikatakan demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, orang bijak berkata, 1000 kawan terlalu sedikit dan 1 lawan atau musuh terlalu banyak. Pepatah ini mengingatkan kita agar senantiasa memperbanyak kawan, memperbanyak teman atau sahabat. Karena semakin banyak kawan, kita merasa tenang. Karena semakin banyak teman, kita merasa aman. Karena semakin banyak teman, kita hidup tentram dan damai. Tapi satu musuh atau satu lawan, hidup kita tidak nyaman. Hidup kita terasa terganggu. Hidup kita tidak bisa tenang. Karenanya, hindarilah permusuhan. Saudara yang terkasih, hal kasih mengasihi pada umumnya pasti diajarkan oleh setiap agama. Setiap agama memiliki nilai ajaran yang luhur. Agama mengajarkan agar manusia dapat mengasihi Allah yang ia sembah, mengasihi sesamanya. Namun ajaran Kristen dengan ajaran Kristus mengatakan bukan hanya Dia yang Dia kasihi, bukan hanya sesama, tapi Dia berkata, kasihilah musuhmu. Mengasihi musuh artinya tidak membalaskan segala perbuatan jahat, tetapi melakukan hal yang baik untuk mematahkan mata rantai permusuhan. Oleh karena itu, saudara, mampukah kita mengasihi orang yang sering menyakiti hati kita? Mampukah kita mengasihi orang yang sering melukai perasaan kita? Mampukah kita mengasihi orang-orang yang terus-menerus menfitnah kita dan berkata yang tidak benar terhadap kita? Jawabnya pasti. Mampu. Mampu karena Tuhan memampukan kita. Mampu karena Kristus lebih tahu siapa kita. Mampu karena Kristus lebih besar dari semua luka. Kristus lebih besar dari semua sakit hati, dari semua kesedihan yang kita rasakan. Mampu karena Kristus terlebih dahulu merasakan sakitnya dikhianati oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Mampu karena Kristus juga lebih dulu merasakan perihnya penderitaan yang harus berujung di kayu salib. Kejahatan, permusuhan hanya dapat dikalahkan oleh perbuatan baik. Saudara yang terkasih, hidup orang percaya selalu identik dengan kasih dan pengampunan, dan ini harus kita lakukan sebab kasih adalah segalanya. Sebagaimana tertulis dari 1 Korintus 13, satu pasal tersebut.
Walaupun kita mampu melakukan segala sesuatu, walaupun kita pintar berbahasa roh, tapi kasih tetap segalanya. Mengasihi sesama tidak berarti hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Namun kita harus mengasihi semua orang, termasuk musuh kita. Kita harus dapat menolong di saat mereka butuh pertolongan dan memberikan pinjaman dengan tidak mengharapkan balasan. Pertolongan itu yang penting bagi orang-orang yang mendambakan kasih sayang. Apapun yang diperbuat orang lain, tetaplah percaya, tetaplah berserah diri kepada Tuhan, karena Tuhan akan bertindak. Seburuk apapun perlakuan yang kita terima, belajarlah untuk selalu mengasihi, supaya kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Karena itu, hidup kita menjadi garam dan terang dunia. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya kasih yang bisa melakukan itu. Karena itu, hiduplah di dalam kasih Kristus, karena dengan kasih Kristus kita dapat melakukan kasih, menolong orang dengan dapat berbagi tanpa mengingat-ingat apa yang kita lakukan. Dapat meminjamkan orang dengan tidak mengharapkan balasan, karena firman hari ini berkata, upahmu besar di surga. Kita mengucapkan kasih karena kita adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, biarlah kasih Kristus menggerakkan segala usaha kita supaya kita tetap berbuat baik. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, bersyukur atas napas kehidupan, atas sukacita dan firman-Mu yang telah menyapa kami. Biarlah itu menjadi sumber sukacita, dan ajar kami untuk selalu melakukan kasih kepada Tuhan, sesama, dan juga mengasihi musuh kami, supaya hidup kami menjadi garam dan terang dunia. Inilah kami Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini menguatkan kami, supaya kami tetap bersukacita dalam segala aktivitas kami hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.